yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita. Dalam Yesus Kristus. Amin. Horas. Saudara-saudara sekalian, di Minggu Palmarum ini firman Tuhan untuk kita tertulis di Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Saya akan bacakan buat kita. Yesus ditemukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Di sini Yesus memasuki babak akhir kehidupannya. Orang-orang banyak itu tidak tahu, yang tahu kita dan Yesus sendiri. Orang-orang banyak itu pikir ini Yesus mau klaim, justru mau klaim kerajaan, mau klaim bahwa dia Mesias. Yang tahu bahwa Yesus akan berakhir di Yerusalem itu kan kita, karena kita sudah membaca Alkitab ini dan sudah tahu ceritanya, dan Yesus sendiri. Jadi meskipun ini adalah hari-hari terakhir atau babak terakhir dari kehidupan Yesus, bukan berarti teks ini tentang yang sedih-sedih, malah sebaliknya. Teks yang kita baca tadi, yang sampai kepada kita pada minggu ini, soal kegembiraan malah. Kalau boleh, teks ini kita bagi dua, Amanginam, saudara-saudara sekalian. Kita bagi dua. Yang pertama itu ayat 28 sampai 36. Fokus dari yang pertama ini, ayat 28 sampai 36, itu lebih kepada keledai. Fokusnya. Amanginam, saudara-saudara, saya nggak tahu sempat menghitung atau tidak berapa kali kata keledai disebut di sini. Saya mencatat 7 kali. Dari ayat 28 sampai 36, 7
Tidak disebut namanya, nama keledai ini siapa? Saya nggak tahu, entah si Blackie atau siapa. Tapi 7 kali dia disebut-sebut. Nama si pemberi pun, orang yang punya keledai ini tidak disebut. Pokoknya ada 2 murid disuruh pergilah ambil keledai itu. Kalau ada orang yang bertanya, bilang Tuhan memerlukan, Tuhan memerlukannya. Tampaknya amanginang saudara-saudara, orang yang punya keledai ini sudah tahu Yesus, sudah pernah bertemu dengan Yesus, sudah pernah mungkin mendengar pengajaran Yesus, sehingga ketika muridnya datang untuk mengambil keledai itu, dia tidak keberatan lagi. Oh, untuk Tuhan, boleh bawa aja. Tidak mungkin dong ada orang ujuk-ujuk datang ke kandang keledai, orang main ngambil itu, kemudian bilang Tuhan memerlukannya dan dia kasih saja. Nggak masuk akal. Kemungkinan besar orang yang punya keledai ini sudah kenal dengan Yesus. Oleh sebab itu dia berikan keledai yang belum pernah ditunggangi ini. Karena apa? Karena Tuhan memerlukannya. Dia percaya, meskipun para murid yang datang, dia percaya itu untuk Tuhan memerlukannya. Di ayat 28-36 ini, meskipun kata keledai yang menjadi pokok sepertinya sampai 7 kali disebut, tapi ada pesan khusus di sini, amanginang. Trust, kepercayaan. Ketika para murid datang mengatakan kepada yang punya keledai bahwa Tuhan memerlukannya, bawa, kira-kira seperti itu. Berikan kepada Tuhan. Ada trust di sini. Ketika disebut Tuhan memerlukannya, bawalah, ambillah, pakailah. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu apakah di tengah-tengah persekutuan kita ini kata trust masih begitu saktinya, sehingga ketika pendeta datang begitu menyuruh para siswa datang ke rumah seseorang, Amang, Inang, kami mau ambil ini karena Tuhan memerlukannya. Saya tidak tahu apakah kata trust masih begitu sakti sehingga si Amang itu atau si Inang itu ya, bukan si Amang, si Amang rela-rela saja diambil punyanya untuk dipakai bagi keperluan pelayanan. Tapi amanginang saudara-saudara, bukan di situ yang mau saya angkat pada hari ini. Bagian yang kedua, ayat 37 sampai 40. Kalau ayat 28 sampai 36 fokusnya adalah keledai kira-kira, dan kata kunci meskipun tidak tertulis di situ, saya angkat kata kuncinya trust, kepercayaan, haposan. Tetapi pada bagian kedua ayat 37 sampai 40 ini menggambarkan situasi atau keadaan di dalam perjalanan ketika Yesus memasuki Yerusalem. Amanginang perhatikan ayat 37 sampai 40, menarik sekali. Ayat 37 berkata seperti ini, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Yang pertama, semua murid mulai bergembira. Ketika mereka mulai memasuki Yerusalem, dikatakan di sini ayat 37, semua murid mulai bergembira. Yang kedua, mereka semua murid yang bergembira itu memuji Allah dengan suara nyaring. Pertanyaannya, kenapa? Ini menariknya. Kenapa ada informasi di sana, amanginang saudara-saudara? Kenapa mereka bergembira dan kenapa suaranya begitu nyaring? Oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, bukan yang akan. Jadi euforia ini bukan semata-mata karena Yesus mau masuk Yerusalem dan akan mengklaim dirinya menjadi Mesias. Bukan itu ternyata yang ada di pikiran mereka. Tetapi oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat sebelum-sebelumnya. Ketika mereka berjalan beriringan, arak-arakan ini hendak memasuki Yerusalem, mereka mulai mengingat-ingat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yesus kemarin-kemarin, dan mereka mulai bergembira dan memuji nama Tuhan dengan suara nyaring. Nama Allah katanya dipuji dengan suara nyaring.
Perhatikan saudara-saudara sekalian, ketika mereka, para murid itu berkumpul, berjalan bersama, mereka bergembira dan bernyanyi dengan suara nyaring. Mereka secara bersama menyaksikan perbuatan Allah yang telah mereka lihat sebelumnya. Ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ini harus disaksikan dengan suara nyaring di dalam kegembiraan. Di tengah dunia yang semakin murung ini yang mengingat saudara-saudara, di tengah dunia yang semakin murung, di tengah masyarakat dan pribadi-pribadi yang sumpunya pendek, ya, semakin cepat emosi, firman ini berkata, bergembiralah berjalan bersama Tuhan. Kalau benar kau ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalammu, bergembiralah berjalan bersamanya. Bergembiralah di dalam hidupmu, bergembiralah di dalam ibadahmu. Jika Tuhan ada di hidupmu dan jika hidupmu ada di dalam Tuhan, bergembiralah, bersukacitalah. Lantangkanlah suaramu untuk menyaksikan perbuatannya yang lalu-lalu. Jangan murung kamu menginap. Jangan nutung mukanya menginap ketika bertemu dengan Tuhan, ketika menjumpai Allah di rumahnya yang kudus ini. Jangan stres. Saya sudah menjadi pendeta hampir 12 tahun, melihat fenomena yang agak aneh memang di HKBP ini, atau di gereja lain. Di luar dia cekak-cekikik gitu ya, turun dari mobil di parkiran itu saya ketawa, say hi dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke dalam gereja begitu, kayak orang ketakutan semua. Allah kita ini yang menginap, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh dengan kegembiraan. Kalau tidak, dari mana datangnya kegembiraan yang ada di tengah-tengah kita? Dari mana datangnya sense of humor di tengah-tengah kita kalau Tuhan tidak punya rasa humor? Tidak mungkin itu. Bukankah kita diciptakan seturut dengan gambarnya, serupa dengan Dia? Masuklah ke rumah Allah dengan kegembiraan, beribadahlah dengan gembira, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kegembiraan. Perhatikanlah menginang betapa kadang-kadang ada ironi di tengah-tengah kita. Bagaimana umat yang berkumpul ini bernyanyi kadang-kadang seperti terpaksa begitu ya. Kalau nggak dipaksa oleh pemain musik, kita ini bisa beda nyanyinya tadi. Aku mau berjalan tadi itu kan lagunya begitu cepat. Kenapa? Karena kita dipaksa oleh pemain musik untuk cepat. Aku mau berjalan begitu ya. Ulang mau ikut-ikutan mencari resort ini. Bernyanyi di sini. Perhatikanlah kalau umat menyanyikan atau kita menyanyikan itu lagi satu lagi lagu yang sering kita nyanyikan, kami puji dengan riak. Itu kan lagu cepat yang penuh dengan semangat. Kami puji dengan. Kalau kita menyanyikannya seperti apa? Kami puji dengan. Itu. Ironisnya ketika keluar dari gereja dan pergi ke pesta ulang tahun, gembiranya luar biasa. Ketika mau mere keluar, pada rata semua. Ke kiri katanya. Ke kanan, ketukannya itu pas. Seperti yang dimainkan oleh pemusik-pemusik itu. Amal kita, saudara-saudara, bergembiralah ketika bertemu dengan Tuhan. Dia juga ingin dijumpai dengan kegembiraan. Dia bukan tidak tahu bahwa persoalan hidup ini berat. Dia bukan tidak tahu bahwa salib yang kita pikul ini berat. Tapi jumpailah dia dengan kegembiraan dan lihatlah bedanya. Apa yang terjadi dengan hidup kita ketika bertemu, berjalan bersama Allah itu di dalam kegembiraan. Saya selalu berusaha menjadi seorang yang gembira dalam hidup ini. Bukan berarti tak punya hutang. Bergembiralah karena memang Allah itu Allah yang penuh dengan kegembiraan. Lantangkanlah suaranya
pesta perak 25 tahun. Tak ada yang lain yang bisa kita sebut di sini selain kata bergembiralah. Lantangkanlah suaramu memuji nama Tuhan. Ingatlah perbuatannya selama 25 tahun ini. Kurang baik apa Tuhan selama 25 tahun ini kepada AKB besar? Kurang baik apa? Disertainya kita selama 25 tahun ini meskipun berkeringat, berdarah-darah begitu ya, mengurus ini itu, membangun gereja ini, surat izin dan lain sebagainya, ada konflik di sana sini, tapi gereja ini berdiri seperti sekarang ini, megah, cantik, banyak orang mengakuinya begitu. Kurang baik apa Tuhan kepada jemaat ini sehingga pantaslah dia dipuji dengan gembira di sini. Pantaslah suara kita nyaring mengagungkan namanya, bukan nama-nama kita, bukan nama si Tuan Erwin. Saudara-saudara sekalian, pun ketika kita menjadi pelaku sejarah yang paling utama di gereja ini, jangan ada satu orang pun yang berani memegahkan dirinya dengan nama umat di hadapan Allah. Biarlah nama dia saja yang dimuliakan. Dengan suara nyaring kita beriring-iringan, berjalan bersama. Lihatlah teks ini, narasi ini. Tidak ada satu nama pun disebut di sini kecuali nama Yesus dan nama keledai. Nama murid yang diutus itu pun tidak disebut. Nama yang punya keledai tidak disebut. Hanya Yesus dan si keledai yang disebut. Tapi cerita ini begitu luar biasanya ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua yang menjadi pokok adalah ayat 40. Perhatikan ayat 40. Beberapa orang Farisi ketika itu yang turut dengan orang banyak itu, ini orang-orang Farisi yang kepo-kepo, kan ada iring-iringan yang begitu ramai, begitu orang-orang Farisi datang juga biasa, mau cari kesalahan, mau cari kesempatan dan lain sebagainya. Orang Farisi banyak, sampai sekarang di Huria pun banyak orang kayak gini. Kapan silap ini habis gitu ya. Dia ikut di iring-iringan itu sebenarnya untuk cari-cari kesalahan, untuk cari-cari kesempatan. Terbukti. Dia ikut di iring-iringan itu. Ya, perhatikan di ayat yang sebelumnya. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Yang ribut tadi itu, yang suaranya nyaring itu, yang memuliakan Tuhan dengan suara lantang itu, yang bergembira luar biasa itu, tegurlah mereka, ribut." Jawaban Yesus luar biasa sekali, saudara-saudara. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Bayangkan itu, tidak apple-to-apple sekali perbandingannya. Jika manusia ini diam, batu ini akan berteriak, katanya. Batu yang tak bernafas itu bisa berteriak, kata Yesus. Bayangkan, saudara-saudara, ini mengerikan sekali sebenarnya kalau kita mau baca dengan hati yang bersih. Bagaimana Yesus mengatakan kalau manusia diam, batu-batu bicara, batu-batu berteriak. Dia bukan bilang pohon, bukan bilang hewan yang lain, keledai, bukan. Itu yang bernafas. Kalau Mazmur bilang biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan, itu masuk akal. Karena pohon, hewan dan sebagainya itu yang punya nafas bisa memuji Tuhan dengan namanya, dengan caranya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Tapi ini dikatakan batu. Manusia langsung dibandingkan dengan batu. Betapa malangnya manusia itu kalau dia tidak memakai mulutnya dengan baik memuji nama Tuhan, kalau dia tak bisa bersyukur memuji nama Tuhan. Batu dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Artinya amanginang, kalau manusia tak mau memuji nama Tuhan, tak mau memakai mulutnya dengan baik, tak kurang kemuliaan Tuhan. Kalau jemaat ini tak mau memuji nama Tuhan, tak kurang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena batu pun bisa memuliakan Tuhan.
Teolog abad pertengahan Dante Alighieri itu berkata, diam itu adalah kejahatan, diam itu adalah dosa besar. Kata para aktivis ketika Ahok ini tidak dimaju-majukan, aktivis itu bilang dengan tagline yang sangat menarik, kenapa bangsa ini hancur? Bukan karena orang jahat berkuasa, bukan, karena orang baik diam. Kenapa HKBP hancur? Bukan karena orang jahat berkuasa, karena orang baik diam. Dia aja. Melihat yang tidak beres, dia aja, diam aja. Belakangan ini orang banyak Ahok-Ahok. Semua gila-gila Ahok. Kenapa? Ditanya kenapa? Karena dia jujur, tegas, lugas dan sebagainya. Memang bahaya sekali mulut si Ahok itu kan. Dia nggak bisa diam kan? Dia bisa diam dia. Ada aja yang komentarinya yang nggak beres itu. Lugas, jujur, dilawannya semua kalau nggak beres itu. Nggak pernah diam dia. Orang Batak banyak Ahok-Ahokon. Walaupun dia bukan orang DKI, Ahok-Ahokon dia. Di satu sisi dia begitu mengagumi dan memuja Ahok gitu ya. Di sisi lain dia sendiri diam ketika terjadi ketidakbenaran, ketidakberesan di lingkungannya. Ini standar ganda yang sangat memalukan sekali. Di lingkungannya ketika terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakberesan dia diam. Tapi di sisi lain dia Ahok-Ahokon. Saudara-saudara sekalian, memang ingat, bicaralah. Karena manusia yang bisa bicara. Berkata-katalah kalau tak benar. Karena manusialah yang bisa bicara. Ya kalau ya, tidak kalau tidak, sudah selesai. Nyatakanlah kalau memang itu tidak benar. Nyatakanlah kalau memang itu benar. Kritiklah kalau itu tidak benar. Apresiasilah kalau itu baik. Kunang pasodahamu nadeng dan nabi naini dongan selaling 25 tahun perjalanan HKBP Serpong. Apresiasilah apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oleh karena apa? Seperti yang dilakukan oleh prajurit. Oleh karena mujizat yang begitu besar yang dibuat Allah yang telah mereka lihat katanya sebelum-sebelumnya. Siapa yang tahu hari esok? Kita mau 25 tahun menjadi sebuah gereja yang manis, yang indah, yang tertata rapi. Tunjukkanlah, pujilah nama Tuhan dengan suara yang lantang. Jujurlah berkata-kata. Karena lidah yang ada pada kita ini, seperti Yesaya bilang, lidah seorang murid. Telinga yang ada pada kita ini, telinga seorang murid. Berkatalah yang benar, dengarkanlah dengan baik. Unang bulan A PDBG, paling sahat Z di pasar besar. Dan Tanihon, tidak dipakai telinganya itu sebagai telinga seorang murid. Guru aja dia terus. Pengen didengar selalu. Mengingat saudara-saudara, pada hari ini teks ini mengingatkan kita sebelum memasuki Jumat Agung, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang luar biasa itu, karena perbuatannya sungguh ajaib. Pujilah dengan mulut yang diberikannya kepada kita. Karena kalau kita diam, kalau kita tidak menyaksikan apa yang telah diperbuat Tuhan, karena kalau mulut ini tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, Tuhan akan memakai batu menggantikan kita. Celakalah kita kalau itu terjadi. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di sini. Dan dengan suara lantang kita berkata, terpujilah nama Tuhan di HKBP Serpong. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena Kau berikan kepada kami waktu yang baik. Kami belajar
menjadi murid-murid yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan puji-pujian kepadamu. Kami belajar menjadi murid yang memiliki lidah dan telinga yang jujur, yang tegas, yang adil. Tuhan, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus ini. Tataplah jemaatmu ini, gerejamu ini yang hampir sedikit lagi 25 tahun umurnya. Pakailah kami dengan luar biasa, menjadi berkat tidak hanya bagi jemaat ini, tapi juga jemaat-jemaat yang lain, orang-orang lain, umat lain, bagi bangsa ini. Terlalu kecillah kami ini jika hanya berguna bagi diri kami. Pakailah kami sedemikian rupa ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, segala rencana kami di hari-hari yang akan datang, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Dan kami semakin tahu mengucap syukur dan merendahkan hati kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.